Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Crash. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Setelah mendapatkan pekerjaan baru, seorang penulis bernama Nick Elliott pindah ke kota baru. Pria itu mencari tempat tinggal yang dekat dengan kantornya. Saat mengemudi, ia hampir menabrak seorang remaja berusia 14 tahun yang bernama Adrian Forrester. Gadis cantik itu hanya menatap Nick dengan santai sebelum kembali ke rumahnya. Nick berbincang dengan ibu Adrian yang bernama Liv tentang rumah yang akan disewanya. Liv mengatakan bahwa ia dan suaminya Cliff sering berpergian sehingga mereka sangat senang jika ada yang mengontrak rumah mereka. Saat Nick menyesuaikan diri di rumah itu, Adrian mengamatinya dari luar. Teman Adrian yang bernama Shani muncul. Adrian kemudian meminta Shani untuk berkenalan dengan tetangga barunya itu. Sementara itu, Nick memperhatikan Adrian yang sedang bersembunyi di balik pagar. Who goes there? What? You got a name? Cheyenne? Wait. Kemudian, Shani kembali dan memberitahu bahwa Nick sangat ramah. Keesokan harinya, Nick berangkat ke kantor majalah tempat ia bekerja. Walaupun Nick terlambat di hari pertamanya, bosnya Michael memaafkannya karena ia mengetahui bahwa Nick adalah penulis yang sangat terampil. Nick kemudian ditugaskan untuk menulis artikel tentang Robert Levansky, seorang pria yang telah menggelapkan uang sebesar 2 miliar. Michael juga meminta Amy untuk membantu Nick mengerjakannya. Pada malamnya, Adrian masuk rumah tanpa izin saat Nick sedang bekerja. Adrian penasaran dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pria itu. Nick kemudian menanyakan Adrian tentang Robert Levansky. Ternyata, Adrian mengetahui bahwa Levansky adalah penyelundup yang telah menggelapkan banyak uang. Ternyata, Adrian juga mengetahui bahwa Levansky punya teman di Knollwood. Nick penasaran dengan kecerdasan gadis itu, sehingga ia terus menanyainya. Tiba-tiba, Adrian mengambil cerutu Nick. Pria itu menegur Adrian karena ia masih di bawah umur. Kemudian, Nick mengambil kembali cerutunya dan ia meminta Adrian untuk tidur karena hari sudah larut. Suatu hari, saat Nick sedang mandi, Adrian kembali muncul di rumahnya. Adrian melihat foto kecil Nick dengan kakeknya, dan Adrian mencoba meminta foto itu untuk kenang-kenangan. Namun, Nick menolaknya karena itu satu-satunya foto masa kecil yang ia miliki. Setelah itu, Adrian mengintip Nick yang sedang berpakaian. Setelah Nick selesai, Adrian mengundang Nick untuk menghadiri pesta di rumahnya pada akhir pekan nanti. Nick menerima permintaan itu dan ia meminta Adrian untuk pulang. Saat di kantor, Nick menyadari bahwa ada yang salah dengan artikelnya tentang Levansky. Ia meminta izin untuk menulis ulang artikel tersebut, namun Michael merasa artikel itu sudah cukup bagus. Michael bahkan memberi pujian karena artikel Nick sangat lengkap dan unik. Meskipun bingung, Nick berterima kasih kepada bosnya sebelum ia pergi. Sesampainya di rumah, Nick menghadiri undangan pesta di rumah Adrian. Di sana, Liv dan suaminya menyapa Nick dan mereka mulai mengobrol santai. Saat ditinggal pasangan itu, Nick mendengarkan Adrian yang sedang bermain piano. Penampilan gadis itu sangat memukau dan semua orang bertepuk tangan. Nick kemudian mendatangi Adrian saat ia menyendiri di luar. Adrian kemudian menanyakan pendapat bosnya tentang artikel Nick. Di sini, Nick menyadari bahwa Adrian yang telah menulis ulang artikelnya. Namun, Nick mengatakan bahwa Adrian tidak bisa melakukan itu. Adrian beralasan bahwa Adrian melakukannya karena ia ingin Nick menyukainya. Kemudian, Adrian mengajak Nick untuk jalan-jalan ke sebuah tempat yang harus dilihat oleh Nick.
Nick dan Adrian mendatangi sebuah mercusuar, dan di sana Adrian meminta maaf karena telah menulis ulang artikelnya. Adrian kemudian curhat tentang dirinya yang sulit mendapatkan teman. Orang tuanya menyekolahkannya di rumah, sehingga Shani adalah teman satu-satunya, dan itu pun karena ibu mereka lulus dari perguruan tinggi yang sama. Adrian juga bercerita bahwa semua orang menganggapnya sebagai orang aneh. Nick merasa kasihan dan ia berjanji akan menjadi teman dari Adrian. Adrian kemudian menggoda dengan mencium tangan Nick. Gadis itu juga memberanikan diri mencium bibir Nick. Pria itu mulai risih dan ia meminta untuk segera pulang. Saat Adrian tidur, ia tersenyum sambil membayangkan ciuman mereka. Beberapa hari kemudian, Nick mengadakan pesta barbeque dengan Amy dan beberapa tamu lain. Saat Michael datang, ia mengatakan bahwa Levansky ingin bertemu dengannya. Bosnya itu percaya bahwa Levansky terkesan dengan artikel Nick dan ia memberikan sebotol anggur mahal sebagai hadiah. Wine and marshmallows, anyone? Karena Nick membutuhkan kayu untuk marshmallow, Amy pergi ke halaman belakang untuk mencarinya. Di sana, Amy melihat sarang tawon sehingga ia bergerak dengan hati-hati. Hai. Amy terkejut saat Adrian tiba-tiba muncul. Mereka mulai membahas tentang tawon dan Adrian selalu memperhatikan Amy dengan tatapan dingin. Saat mereka kembali ke pesta barbeque, mereka melihat Nick berbicara dengan seorang gadis cantik. Adrian mengatakan kepada Amy untuk tidak khawatir karena beberapa pria menyukai gadis dengan dada kecil. Mendengar itu, Amy tersinggung dan ia menemui Nick untuk membahas perilaku aneh Adrian. Nick mengatakan bahwa gadis itu masih anak-anak. Amy kemudian mengatakan bahwa Adrian naksir kepadanya, namun Nick tidak mempercayainya. Saat memeriksa pesan suara di teleponnya, mereka mendengar pesan yang menggoda dari Adrian. Setelah mendengar pesan itu, Amy memperingatkan Nick bahwa ia harus menjaga jarak dengan Adrian. Saat bekerja, Nick menerima telepon dari Adrian. Adrian curhat bahwa ia baru saja menstruasi. Kemudian, Nick bertanya apakah ia melihat foto kecilnya bersama kakeknya. Adrian tidak mengetahuinya, dan Nick langsung mengakhiri panggilan. Nick kemudian mendatangi rumah Adrian untuk berbicara dengan gadis itu. Karena tidak ada yang menjawab, Nick langsung masuk ke dalam. Saat mencari di kamar Adrian, Nick menemukan bantal berbentuk hati dengan bertuliskan inisial nama mereka. Tiba-tiba, Nick mendengar suara air keran dan ternyata Adrian baru selesai mandi. Karena tidak punya pilihan lain, Nick bersembunyi di dalam lemarinya. Saat Adrian masuk, ia mulai membuka pakaiannya. Tanpa sengaja, Nick mengeluarkan suara dan Adrian menyadari bahwa Nick bersembunyi di sana. Adrian kemudian menghadap ke arahnya sambil mengikat rambutnya. Setelah itu, ia pergi lagi ke kamar mandi. Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi diam-diam. Cliff ternyata baru saja pulang setelah berbelanja. Saat ditanyai, Nick beralasan bahwa ia baru saja mengembalikan buku ke Adrian. Cliff meminta bantuan Nick untuk membawa belanjaannya ke loteng. Sesampainya di sana, Nick melihat wahana permainan yang sedang diperbaiki Cliff. Cliff ingin mengubah loteng menjadi ruang bermain untuk Adrian, namun gadis itu tidak pernah tertarik bermain di sana. Tiba-tiba Adrian muncul, dan Nick mulai grogi, dan ia segera pamit dari sana. Saat Nick melihat Adrian di ayunan, ia segera mendatanginya. Nick mengatakan bahwa mereka hanya bisa berteman karena gadis itu masih di bawah umur. Saat Nick ingin pergi, Adrian mengingatkan tentang ciuman mereka. Now that was a mistake, Adrian. Was sneaking in to watch me undress a mistake too? Now look, you're too young for me. There's nothing between us, nothing. Nick akhirnya marah sambil meninggalkan Adrian.
Suatu malam, Nick menunjukkan mobil barunya kepada Amy. Namun, ia terkejut ketika menyadari mobil itu telah dirusak. Nick mencurigai bahwa Adrianlah pelakunya, sehingga ia langsung melapor kepada orang tua Adrian. Kebetulan, Adrian mendatangi tempat itu. Ketika ditanyai orang tuanya, Adrian menyangkalnya dan ia bergegas pergi. Saat di luar, Shani ingin membicarakan tentang Adrian kepada Nick. Shani memintanya untuk bertemu di halaman belakang nanti malam. Ternyata, Adrian sudah memperhatikan mereka dari jendelanya. You go get dressed and I'll take care of Buttercup. Saat berlatih kuda, Adrian diam-diam mengendurkan pelana kuda milik Shani. Dan ketika latihan dimulai, Shani terjatuh sehingga ia mengalami cedera. Shan, are you okay? Malam itu, Nick menunggu Shani di halaman belakang. Nick dibuat terkejut saat melihat Adrian yang berdiri di sana. Adrian memberitahu bahwa Shani tidak bisa datang karena kecelakaan saat berkuda. Suatu hari, Nick pulang bersama Amy. Saat Amy membawa barang belanjaan, Adrian bercerita tentang pengalamannya saat berduaan dengan Nick di mercusuar. Adrian berusaha membuat wanita itu cemburu, dan saat Adrian menyapa Nick, pria itu hanya mengabaikannya sambil berjalan menaiki tangga. Di tempat kerja, Nick diberitahu bahwa file pertemuannya dengan Levansky kosong. Karena mengira dirinya membawa file yang salah, Nick kembali ke rumah untuk memeriksanya. Di rumah, Nick menyadari bahwa semua file di komputernya telah hilang. Ia kemudian menelepon Amy dan memberitahu bahwa Adrian sudah mengacaukan semua pekerjaannya. Nick meminta Amy untuk membantunya di kantor. Sementara ia akan menulis ulang artikelnya. Setelah menutup telepon, Nick melihat sebuah disket di bawah karpet. Saat mengambilnya, Nick menemukan sebuah pintu rahasia. Nick kemudian mencoba masuk ke dalam, dan di sana ia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lilin, dengan surat cinta dan foto dirinya. Dengan kesal, Nick menutup rapat pintu rahasia itu. Beberapa hari setelahnya, Adrian terus menelepon Nick. Namun, Nick memilih mengabaikannya. Nick bersusah payah mengerjakan artikelnya, dan ia juga sudah mengganti kunci rumahnya. Setelah selesai menulis ulang artikelnya, Nick segera mencari kontrakan baru. Saat bertemu pemilik rumah, Nick mengatakan bahwa ia akan segera pindah secepatnya. Nick segera mengemasi barang-barangnya. Kemudian Amy datang membantu, dan ia senang bahwa Nick memilih untuk pindah. Saat malam tiba, mereka mengobrol dengan intim, hingga akhirnya mereka bercinta. Di kamarnya, Adrian menangis karena Nick belum membalas teleponnya. Saat tengah malam, Adrian kembali menyelinap ke rumah Nick, dan ia berdiri sambil memperhatikan pasangan itu tidur. Hari berikutnya, saat Amy sedang bekerja di studio fotonya, Adrian menguncinya dari luar, dan ia memasukkan tawon melalui ventilasi. Di dalam, Amy bingung ketika melihat ada foto Adrian di kamarnya. Kemudian, tawon mulai masuk, sehingga Amy mulai panik. Karena terkunci dari luar, Amy memecahkan jendela sebelum akhirnya ia pingsan. Nick mendengar kabar tentang kecelakaan Amy dari bosnya. Tiba-tiba, Adrian masuk dan ia mulai mengganggunya. Setelah Nick menutup telepon, ia menceritakan kejadian yang dialami Amy. Adrian berpura-pura kasihan sambil memegang tangannya. Nick langsung menarik tangannya dan ia menatap Adrian dengan curiga. Di kompetisi berkuda, Adrian sangat kecewa karena Nick tidak hadir. Ia kemudian pergi mendatangi Nick di pesta Michael. Di tengah acara, Adrian langsung menampar Nick dan hal itu menarik perhatian tamu. Merasa dipermalukan, Nick menyeret Adrian keluar dan ia mendorong gadis itu ke dinding. Nick sekali lagi memperingatkan Adrian untuk menjauh darinya. I love you, Nick, and you love me. You're sick. Setelah itu,
Nick mendatangi rumah yang akan disewanya, namun pemiliknya mengusirnya karena Adrian memberitahu bahwa Nick adalah bandar narkoba. Dengan kesal, Nick terpaksa pulang. Saat tiba di rumah, Nick langsung ditangkap karena telah melakukan kekerasan pada Adrian. Nick melihat Adrian menangis dengan luka di wajahnya. Cliff berusaha untuk memukul Nick, namun polisi berhasil melerainya. Di rumah sakit, Adrian mulai mengarang cerita mengenai kronologis penyerangan Nick. Sementara itu, di kantor polisi, Nick bersaksi bahwa Adrianlah yang selama ini memata-matainya. Polisi tidak percaya karena mereka menemukan sperma Nick pada tubuh Adrian. Nick bersikeras bahwa Adrian telah mencuri kondom bekas dari tempat sampahnya. Saat Nick mengemasi barang-barangnya, Shani menceritakan bahwa Adrian pernah menyukai seorang pria yang bernama Rick. Shani bercerita bahwa pria itu meninggal karena keracunan. Akhirnya, Nick menyadari bahwa kecelakaan Amy pasti ulah dari Adrian. Shani kemudian memberitahu bahwa Adrian memiliki buku harian di kamarnya. Buku itu mungkin bisa membuktikan Nick tidak bersalah. Shani diam-diam masuk ke rumah Adrian karena menduga rumah itu sedang kosong. Saat Nick lanjut berkemas, ia mendengar suara teriakan di rumah Adrian. Nick langsung pergi memeriksanya. Cheyenne! Di kamar Adrian, Nick melihat tempat tidurnya dipenuhi dengan lilin dan surat permintaan maaf. Nick juga melihat foto bersama kakeknya yang telah dirusak. Tiba-tiba, Adrian muncul dengan raut muka sedih. Gadis itu mengatakan bahwa Shani sudah pulang. Nick tidak percaya pada Adrian dan ia terus mencari Shani. Tiba-tiba, Adrian memukulnya dengan kayu. Accidents happen, Nick. I warned you. Just want you to know, Nick. We'll always be friends. Saat Adrian ingin memukul Nick, ayahnya tiba di rumah. Adrian langsung berlari ke atas, sementara Cliff mencoba membuka pintu yang terkunci. Nick berhasil bangkit dan ia pergi menuju ke loteng. Nick menemukan Shani yang disekap dan diikat oleh Adrian. Saat Nick mencoba melepaskan Shani, Adrian kembali menyerangnya. Nick mencoba untuk menahan Adrian, namun Cliff tiba dan ia langsung menyerang Nick. Tanpa diduga, Adrian justru memukul ayahnya hingga pingsan. Nick kembali membantu Shani, dan saat Adrian kembali menyerangnya, Nick meninju wajah gadis itu. Setelah kejadian itu, Adrian dibawa ke rumah sakit jiwa. Gadis itu masih tetap menulis surat cinta untuk Nick. Dr. Adrian memberitahu bahwa kesehatan jiwa Adrian sudah mengalami perkembangan. Sementara itu, Amy membawakan surat-surat dari Adrian kepada Nick. Nick hanya melihat tumpukan surat cinta itu dan tidak ingin membacanya. Setelah Adrian selesai menjalani sesi pengobatannya, Adrian dibawa kembali ke kamarnya. Gadis itu memperhatikan foto keluarga dari dokternya dan terlihat Adrian mulai berimajinasi liar. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.